terlena oleh keinginan daging yang dunia ini sodorkan kepada kita. Yesaya 1:18 mengajak kita, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau. Kami tahu karena Engkau beritahu kami Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau kudus adanya. Kami orang yang berdosa. Kami bersyukur Engkau yang Maha Besar itu mau mengasihi kami yang sangat kecil ini. Engkau Allah yang tinggi itu mau menjangkau kami manusia yang rendah ini, yang hina ini. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Kami bersyukur karena kami tidak ditinggalkan. Kami bersyukur Engkau jaminan untuk hidup sekarang, tapi juga untuk yang kekal. Kami bersyukur Engkau ada saat kami di puncak, tapi Engkau juga ada bersama kami saat di lembah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sahabat kami. Tapi hari ini kami juga melihat kepada diri kami yang seringkali masih melakukan dosa, yang seringkali masih terlena oleh daging yang disodorkan oleh dunia ini bagi kami. Kami terlena untuk tidak memandang kepada Engkau. Kami terlena dengan kenyamanan kami. Kami terlena dengan segala hal-hal yang tidak memuliakan Engkau. Pikiran kami jahat, hati kami dipenuhi kejahatan, tindakan-tindakan kami tidak kudus, perkataan-perkataan kami tidak membangun, dan tidak menunjukkan kami adalah saksi. Kami datang kepadamu. Engkau melihat bahwa kami tidak berbuah atau berbuah. Karena itu kalau Engkau mendapati kami sedang tidak berbuah roh sebagai anak Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau hidup kami tidak memuliakan Engkau. Tapi pagi hari ini kami datang ingin membawa segala pujian kami kepadamu, karena Engkau sudah mengampuni kami dengan memberi Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kami. Karena itu layaklah segala hormat pujian dan segala nafas kami mengagungkan Engkau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh dengan hatimu yang paling serius, segala pujian bagimu ya Tuhan. Segala pujian bagimu. Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kita akan memproklamirkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat oleh pendeta dari Audrey. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, kami umat-Mu datang kepadamu beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari rumah kami masing-masing kami rindu untuk menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk memanggil Engkau Allah kami, Tuhan kami, dan kami berdoa kepadamu ya Allah. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan kepada ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dan kiranya hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, ruangan di mana kami berada disiapkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi tempat di mana Allah hadir dan berdiam di dalamnya, dan Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalam semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memohon berkat Tuhan bagi gereja-Mu, kiranya Engkau terus melimpahkan anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kiranya seluruh bagian yang ada di dalam gereja anugerah Kristus ini ya Bapa, boleh terus menikmati akan kasih setia Tuhan di dalamnya. Dan kami rindu di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini ya Tuhan, mohon Engkau terus menolong jemaat-Mu ya Bapa, keluarga lepas keluarga. Kami semuanya memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, masing-masing sesuai dengan apa yang sedang kami gumulkan sekarang ini. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan pertolongan bagi kami semuanya. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, memulihkan dan meneduhkan kembali situasi yang sedang kacau yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, sehingga wabah corona ini segera berlalu ya Bapa. Demikian juga keadaan ekonomi negara kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memimpin semuanya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami naikkan syafaat kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bermazmur bersama bagi Tuhan. Kita akan bacakan mazmur ini secara berganti-gantian. Saya dari gereja dan sidang jemaat yang di rumah masing-masing boleh membacakan ayat-ayat yang genap. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sudut menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu sama-sama. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja ya Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Hayami. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian. Firman-Mu adalah firman yang indah, ajaib, dan memberi kehidupan. Firman Khalik semasa, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib
bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur dari tadi malam hingga pada hari ini. Kami terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga, merawat dalam peristirahatan, sehingga kami bisa bertemu kembali dengan hari yang baru, yang indah hari ini, dan bersama-sama berkumpul, bersaat teduh dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh berdoa untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba yang masih terus Tuhan percayakan dalam keterbatasan, Tuhan perlengkapi, Tuhan urapi, sehingga apa yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Tuhan. Dan semua jemaat-Mu yang boleh mengikuti pada hari ini diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Jam perenungan firman-Mu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya dan percaya kita semua juga yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Kita akan langsung masuk dalam firman kita pada pagi hari ini sesuai tema dan teks yang sudah disiapkan dari Sinode Gereja Putra Kristus dari surat 1 Yohanes. Kita akan membuka dari surat Yohanes yang pertama di pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Namun kita akan membaca dari ayat 28 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. Surat pertama Yohanes dalam pasal 3 ayat 28 sampai ayat yang ke-10. Anak-anak Allah. 28. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Pasal 2 ayat 28. Ayat 2. Ayat 1 sampai 10 saya kalau belum bisa. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Ayat yang pertama. Dalam di bawah judul perikop anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah
menyatakan dirinya, sebab ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah ciri anak-anak Allah. Ciri anak-anak Allah di dalam surat Yohanes yang pertama. Dalam surat Yohanes ini, sebelum saya melanjutkan, saya akan mengupas sedikit. Surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan salah satu persoalan kalau kita teliti, persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan ini ialah adanya atau bermunculannya ajaran-ajaran palsu mengenai keselamatan di dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Dalam teks ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan, perbedaan ataupun ciri anak-anak Allah. Ya, kalau ada di tema di sini ciri anak-anak Allah, berarti ada ciri anak-anak yang lain ya. Kalau di ayat yang 10 nanti di situ dituliskan ciri anak-anak iblis. Nah, jadi pagi hari ini saya akan menjelaskan ciri anak-anak Allah supaya kita tahu kita sudah menjadi anak Allah atau belum, atau sudah layak disebut sebagai anak Allah atau belum. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya membagi dalam 3. Ada 3 poin yang mencirikan kepribadian kita itu sebagai anak Allah. Yang pertama di ayat yang ke-28, saya akan membaca di ayat 28, di sini dikatakan sampai di ayat yang ke-29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila yang menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Poin yang pertama yaitu tetap terkoneksi atau terhubung dengan Allah, tinggal di dalam Allah. Ya, kalau internet ya, kalau jaringannya nggak bagus seperti lele. Nah, begitu juga dengan hubungan kita, harus tetap terkoneksi dengan Tuhan, jangan sampai lelet. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengarkan dalam berbahasa katakan begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan like mother like son. Nah, artinya sifat dan karakter dari orang tua akan menurun ke anak-anaknya. Ini sudah sering kita dengarkan, dan ini banyak sudah survei membuktikan ini adalah fakta, ini adalah real, bahwa sifat dan karakter dari orang tua akan menurun ke anak-anaknya. Makanya dalam budaya manapun kalau kita perhatikan, baik buruk juga seorang ayah atau seorang ibu, seorang tua bisa mengores, oh berarti saya belum menurutkan. Apa sebabnya? Nah, jadi kita bisa mengores sebentar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa pohon yang terletak di sungai, di pinggiran sungai dan juga di tanah yang miring, di sini menjadi gambaran bagi kita, gambaran pergumulan hidup. Iblis sangat tidak senang jika kita memiliki karakter Allah, pasti. Iblis tidak suka kalau kita memiliki karakter Allah. Ia akan berusaha untuk terus menggoda agar perilaku kita sebagai anak justru bertolak belakang dengan sifat dan karakter Allah Bapa kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan di dalam teks ini bahwa sebagai anak Allah kita diharapkan mencerminkan karakter Kristus atau sifat Kristus yang sama. Sifat Kristus kita sudah tahu.
kudus, suci, murni, kasih, setia, pengampun, adil, dan lain sebagainya. Semua yang baik itu adalah sifat Kristus. Sangguplah kita menyamakan sifat dan karakter kita seperti Allah Bapa kita? Caranya harus tetap terkoneksi dengan Dia. Bagaimana supaya kita hampir atau serupa, ingin menyerupai, sama dengan Allah Bapa kita? Ada koneksi yang baik, terhubung dengan baik dengan Dia. Nah, barulah kita bisa disebut sebagai anak Allah. Baru poin yang kedua, langsung saja. Poin yang kedua di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di situ di ayat yang ketiga saya temukan dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak Allah kita punya pengharapan penuh kepada Dia, karena Dia Bapa kita. Ia yang telah menebus kita, yang tidak mengenal dosa, mencari bertobat hanya untuk supaya kita tetap selamat. Pengorbanan seorang Bapa, pengorbanan orang tua, pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Memiliki status sebagai anak Allah adalah hal istimewa. Jika Ia Bapa kita dan kita ini adalah anaknya, tentu yang kita tahu bahwa Dia mengenal apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Dia adalah Bapa kita. Seorang anak pasti tahu apa yang dia butuhkan, pasti dia minta kepada bapaknya. Pasti dia tahu orang tuanya akan mencukupkan, orang tuanya tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kita butuh pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun masih ada yang begitu bebas melepaskan pengharapan itu oleh karena merasa sudah bisa jalan sendiri. Ada banyak kalau kita lihat di luar sana. Di dalam Matius ayat yang pasal yang ke-10 bisa ditampilkan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia supaya kita gampang mengerti. Alkitab TSI. Di sini dikatakan, sepasang burung pipit dijual seharga mata uang yang termurah. Biarpun begitu, tidak seekor pun mati tanpa sepengetahuan Bapa kita. 30. Bahkan jumlah helai rambut di kepala pun Dia tahu. Nah, kalau kita hubungkan dalam kondisi saat ini, kita sudah tahu yang kita butuhkan adalah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, pengharapan yang teguh kepada Bapa kita. Seharusnya sebagai anak membuat kita semakin bergantung penuh kepadanya, karena dengan inilah yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apa yang membuat kita masih bisa bertahan sampai saat ini? Mari kita periksa, mari kita renungkan sebentar Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Apa yang membuat kita masih bertahan sampai pada saat ini, sekalipun kondisi dan situasi sampai saat ini yang begitu akan mengancam ekonomi kita, mengancam nyawa kita, orang-orang yang di luar sana yang ada di rumah sakit, banyak di luar sana yang mengakhiri juga hidupnya oleh karena merasa tidak ada harapan lagi. Tetapi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Roma ayat 8 ayat yang ke-18 di sini dikatakan, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang sedang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak bagi kita. Di dalam 2 Timotius 3:12 juga di sini dikatakan, orang yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Ini jelas. Orang yang mau beribadah, yang mau mendekatkan diri kepada Kristus, yang mau menaruh harapan kepada Kristus, jelas di sini katakan Alkitab tuliskan akan menderita aniaya. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir Bapak Ibu yang berada di Tuhan. Yang namanya hidup pasti ada penderitaan. Yang namanya hidup pasti ada pergumulan. Kecuali kalau kita sudah menutup mata, Bobo cantik ya. Sudah menutup mata, sudah meninggal, ya tidak ada pergumulan lagi. Kita masih hidup, pasti kita akan bertemu pergumulan. Ya, percaya atau tidak, saat Tuhan izinkan kita mengalami ujian, semuanya punya time limitnya, punya batasan waktu, Bapak Ibu. Kita tahu, kita lihat gempa yang beberapa tahun yang lalu, tsunami, kabut asap dan lain-lain sebagainya, dan saat ini adalah corona. Katakan saja dan ini pun akan berlalu. Semua sudah berlalu. Sekarang corona, apakah kita tidak yakin kalau ini akan berlalu? Yakinlah. Pernah susah, pernah sakit, pernah terluka, pernah jatuh, pernah. Tapi apakah kita pernah bangkit? Pernah terlepas dari itu? Pernah. Jadi ini yang harus menjadi pegangan kita, menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kita pernah mengalami semuanya itu dan kita pernah terbebas dari itu. Yakin kita tidak akan terbebas dari pandemi ini. Kita
akan terbebas juga dari pergumulan ini kalau kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kita mau atau tidak, suka atau tidak, lagi mood atau lagi tidak mood, pergumulan atau percobaan itu pasti ada. Yakin. Supaya level iman kita makin naik. Kalau kita yang suka main game, makin naik level, makin sulit. Ya, kalau anak-anak sekolah yang ujian, tujuan ujiannya supaya apa? Supaya naik kelas. Nah, ini. Jadi kesalahan yang sering terjadi ketika kita dalam ujian, kesalahan yang sering terjadi ketika kita dalam pergumulan, kita begitu terburu-buru, Bapak Ibu, terburu-buru meminta jawaban daripada Tuhan. Tuhan cepat, Tuhan saya butuh jawabannya sekarang. Kalau anak sekolah minta jawaban pasti akan melakukan jalan pintas, misalnya menyontek atau misalnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, apakah begitu dengan kita? Ketika kita mengalami ujian hidup, jangan terlalu terburu-buru meminta jawaban daripada Tuhan. Tetapi apa yang harus kita minta? Minta kekuatan, minta kesabaran, minta ketenangan untuk tetap bertahan dan tetap berpikir jernih. Inilah ciri anak Allah. Ingat, semua kunci jawaban ada di tangan guru, ya. Semua kunci pergumulan, ujian hidup ini ada jalan keluarnya di tangan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tahu? Ya, kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Karena Tuhan kita bekerja dengan proses. Jadi tenang saja, tidak usah terlalu panik. Sambil jaga hati, jaga pikiran, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita untuk melihat keadaan yang sudah tidak mungkin, melihat keadaan atau harapan yang sudah seakan-akan mati, mengalami jalan buntu, supaya apa? Kita tahu kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah poin yang kedua. Jadi menaruh harapan kepada Allah, bukan kepada dunia. Kita ingat bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka yang susah move on dari Mesir, yang sebenarnya di sana mereka menjadi budak. Tetapi karena hati yang sudah melekat kepada Mesir, sehingga mereka susah untuk dikeluarkan dari sana. Bagaimana dengan kita? Begitu dekat atau begitu lekatnya hati kita dengan dunia, sehingga kita susah move on. Kita susah untuk bangkit kembali, percaya dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sesekali hidup tidak enak itu perlu, ya Bapak Ibu ya. Sesekali hidup tidak enak itu perlu. Jangan mau yang enak saja, ya dikatakannya. Karena biasanya orang yang terbiasa hidup nyaman, hidup enak, sudah tercukupi semuanya kebutuhan dan apa yang dia inginkan, akan susah beradaptasi dengan keadaan yang berbeda. Sekali hidup susah pasti langsung mengeluh. Ini yang akan mencerikan bukan Allah. Sekali susah ketemu hidup yang berbeda pasti akan banyak mengeluh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibaratnya kita biasa naik mobil ber-AC, ketika naik Gojek ya pasti akan mengeluh karena teriknya matahari. Kalau misalnya sudah terbiasa dihadapkan dengan pergumulan, dihadapkan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti saat ini pandemi, ya yakinlah kita juga akan terbiasa melewati ini. Kita akan santai untuk melewatinya. Saya sungguh bersyukur melihat jemaat dan orang Indonesia yang dengan kejadian ini banyak yang kreatif, yang tadinya bukan tukang jahit jadi tukang jahit masker, yang tadinya hanya profesi sebagai guru sekarang menjadi penjual pempek, semuanya. Jadi banyak yang berinovasi, banyak yang kreatif, jadi menggunakan waktu yang ada. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini poin yang kedua. Poin yang terakhir yang akan saya bagikan, ciri sebagai anak Allah, yaitu melakukan kebenaran atau tidak berbuat dosa lagi. Di sini di pasal yang ketiga, di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, di situ diulang-ulang ada kata tidak berbuat dosa lagi. Sebagai anak Tuhan, anak Allah yang sudah dekat, yang sudah terkoneksi dengan Allah, pasti tidak akan berbuat dosa. Apakah kita orang yang sudah kudus atau tidak ada dosa lagi? Ada. Tetapi kata dosa di sini dikatakan ditulis dalam bentuk present tense yang menyatakan tindakan yang berulang-ulang pada masa sekarang
terus-menerus dilakukan sebagai kebiasaan. Bukan berarti kita tidak dosa, tapi itu menjadi kebiasaannya untuk melakukan dosa itu terus-menerus dalam hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan kalau kita sudah terkoneksi, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tidak melakukan dosa itu terus-menerus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-10 di sini dikatakan ada tanda atau perbedaan anak Allah dengan anak iblis. Dikatakan setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Alkitab mengatakan kalau kita tidak melakukan kebenaran berarti kita bukan berasal dari Allah. Artinya kita belajar untuk tidak terus-menerus menjadikan dosa itu sebagai kebiasaan yang terus kita lakukan. Harus mengalami pembaharuan hidup. Itulah yang membedakan kita dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Mengingat status kita sebagai anak Allah, justru agar kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang murni dan sungguh-sungguh berjuang melawan dosa. Jangan sampai kita seperti narapidana yang sudah dibebaskan, sebenarnya waktunya mereka untuk bertobat, tetapi karena sudah hidup nyaman dengan dosanya, karena sudah menjadi kebiasaan, atau mungkin karena sudah nyaman dengan penjara tempat mereka, akhirnya mereka berulah kembali terus-menerus melakukan dosa itu. Jadi ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. 3 ciri yang mencirikan kita sebagai anak Allah. Pertama, tetap terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Kedua, menaruh harapan penuh dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tidak melakukan dosa itu secara terus-menerus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu singkat yang boleh hamba sampaikan. Dan kami terus belajar agar kami terus menjadi serupa dengan Kristus. Kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa tetap menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan baik di tengah-tengah keluarga, dan secara khusus Tuhan bangga dengan apa yang boleh kami tampilkan di tengah-tengah dunia yang begitu kacau saat ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk dan Pak Ayami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tadi waktu saya di situ. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
beribadah pada hari ini. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan, dan sidang jemaat juga yang terus setia memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan berkati mereka. Yang belum sempat memberikan karena kekurangan mereka, mari Tuhan cukupkan, dan Tuhan topang hati mereka terus bersukacita, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan persembahan ini, pakailah Tuhan, Pak kemuliaan Tuhan. Berkati bendahara kami, berkati gerejamu, berkati kami semuanya. Dan sepanjang minggu ini kami ingin serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami lagi, Tuhan berkati kami lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan sejenak untuk warta gereja. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Doa konseling seperti biasa akan menghubungi hamba Tuhan dengan nomor HP masing-masing untuk persembahan syukur dan perpuluhan yang kita terima sepanjang minggu yang lalu untuk gereja sebesar 665.000. Terima kasih atas persembahan dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor-nomor yang selama ini kita sudah ketahui. Ulang tahun, adapun yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini, hari ini kita bersyukur untuk saudara Cindy Enzira Apriliani yang berulang tahun hari ini, juga bersama dengan Opung Marduga yang berulang tahun hari ini ya. Bersyukur juga untuk adik Revita, saudara Kiki, Pak Erwan, adik Rep Antonius, dan juga adik Darren yang berulang tahun di tanggal 1. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita ini, minta Musa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sukacita Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, khususnya untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Cindy dan juga untuk orang tua kami, Opung Marluga yang berulang tahun pada hari ini. Demikian juga untuk Revita pada besok hari, untuk Kiki, Pak Erwan, untuk Revan dan juga Darren pada tanggal 1. Kami serahkan hamba-hambamu ke dalam tanganmu ya Bapa. Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang terus menuntun langkah-langkah dalam hidup yang mereka jalani. Kiranya dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan, mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dan terus menikmati sukacita, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Berkatilah di tengah-tengah keluarga masing-masing, Tuhan yang menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, bersyukur, memuji Engkau untuk karya-Mu yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Warta yang kelima, bakti sosial. Gereja berencana mengadakan kegiatan bakti sosial tanggal 10 Mei tahun 2020. Pembagian berupa beras 5 kg per orang dan 1 buah masker. Alokasi untuk 100 orang dan akan disesuaikan kembali dengan total dana yang berhasil dikumpulkan. Bagi jemaat yang rindu membagi berkat dapat ditransfer ke Saudara Sucen, Bank BCA yang ada di tertulis di slide atau lewat OVO. Pokok-pokok doa kita boleh melihat di slide dan akan bisa setiap hari di-refresh setiap hari melalui grup WA kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan pujian doksologi.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Putus. Putus kan? Putus. Hah? Bisa di-share. Iya. Bisa share? Tidak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya, kalau nggak ketemu cara.